在箭向是332减速7节。Program kapal induk negeri tirai bambu. Sebagai bagian dari ambisi Blue Water Navy-nya, Angkatan Laut Tiongkok telah memiliki minat kuat untuk mengembangkan dan mengoperasikan kapal induk sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1985, para insinyur Angkatan Laut Tiongkok mendapat kejutan dengan kehadiran bangkai SMS Melbourne di Guangzhou. Kapal induk ringan buatan Inggris, ex Angkatan Laut Australia, itu sebetulnya datang ke Tiongkok untuk dibongkar dan dijadikan besi tua. HMAS Melbourne adalah kapal perang terbesar yang pernah dilihat oleh pakar Angkatan Laut Tiongkok. Walaupun para insinyur AL Inggris telah melucuti semua senjata dan perangkat elektronika kapal induk tersebut, bahkan mengelas kemudi supaya tidak dapat dioperasikan kembali, para ahli Tiongkok terkejut dengan peralatan yang masih terpasang seperti katapult uap, perangkat pembantu pendaratan, dan kabel penahan. Angkatan Laut Tiongkok kemudian mengatur agar semua peralatan yang terkait dengan operasi penerbangan, termasuk flight deck-nya, dipindahkan ke darat untuk dipelajari secara mendalam. Setelah merekayasa ulang katapult uap dan sistem pendaratannya, flight deck SMS Melbourne yang telah terpasang di darat selanjutnya digunakan untuk pelatihan operasi penerbangan kapal induk bagi pilot-pilot Angkatan Laut Tiongkok. Pada tahun 1987, Komisi Militer Pusat Tiongkok menyetujui dan memilih Akademi Angkatan Laut Guangzhou sebagai pusat pelatihan pilot jet tempur Angkatan Laut Tiongkok untuk mempersiapkan komandan yang dibutuhkan sebagai kapten kapal induk masa depan mereka. Bekas SMS Melbourne tersebut baru sepenuhnya dibongkar pada tahun 2002. Pada tahun 1995, Tiongkok melakukan negosiasi dengan kalangan kapal Bazan dari Spanyol untuk membeli cetak biru kapal induk konvensional seberat 25.000 ton. Namun, negosiasi ini tidak menghasilkan pembelian apapun. Pada tahun 1997, Tiongkok mencoba membeli kapal induk Le Monceau dari Prancis yang sudah dipensiunkan. Namun, rencana ini gagal. Pada tahun 1998, Rusia menjual kapal induk kelas Kiev ex Angkatan Laut Uni Soviet, Minsk, ke Tiongkok untuk dibesituakan. Kemudian disusul dengan penjualan kapal induk Kiev ke Tiongkok pada tahun 2000 untuk tujuan yang sama. Namun, ternyata tidak ada satupun kapal tersebut yang dibongkar. Bangkai Kiev dan Minsk malah diubah menjadi taman hiburan dan hotel mewah. Program pembangunan kapal induk Angkatan Laut Tiongkok baru benar-benar terrealisasi pada tahun 2007 dengan diakuisisinya lambung kapal Varya, bekas Angkatan Laut Uni Soviet. Varya merupakan kapal induk seberat 67.000 ton yang awalnya akan menjadi kapal induk kelas Kuznetsov kedua yang akan dioperasikan oleh Angkatan Laut Uni Soviet. Saat Uni Soviet runtuh, lambung Varya yang dibangun di galangan kapal Ukraina baru 68% rampung. Awalnya, lambung Varya yang telah dilucuti seluruh peralatan militernya dan sistem propulsinya dibeli pada tahun 1998 oleh perusahaan swasta Makau untuk dialihfungsikan sebagai sarana pariwisata atau kasino terapung. Di tangan para insinyur Tiongkok, kapal induk Varya tersebut menjalani perbaikan ekstensif yang panjang untuk diubah menjadi kapal induk operasional pertama Angkatan Laut Tiongkok yang disebut tipe 001, yang juga berfungsi sebagai dasar untuk desain berkelanjutan dari kapal-kapal induk Tiongkok yang berikutnya. Perbaikan Varya diselesaikan oleh galangan kapal Dalian pada tahun 2011 dan langsung menjalani uji coba laut di tahun yang sama. Pada tahun 2012, kapal induk tersebut diserahkan ke Angkatan Laut Tiongkok dan diresmikan dengan nomor lambung 016 dan dengan nama Liaoning, yaitu nama provinsi di Tiongkok. Baru pada tahun 2016, yaitu 4 tahun kemudian, kapal induk yang menggunakan teknologi lepas landas Skyjump tersebut dinyatakan siap tempur dengan dioperasikannya pesawat tempur maritim Shenyang J-15 yang merupakan padanan dari Sukhoi Su-33 Sea Flanker. Hampir tanpa jeda, setelah kapal induk 016 diserahkan kepada Angkatan Laut, Tiongkok menginformasikan bahwa mereka langsung membangun kapal induk kedua yang akan dibangun sepenuhnya dengan desain dalam negeri Tiongkok berdasarkan ilmu dan pengalaman yang didapat dari merefurbishmen Varya secara intensif. Pembangunan kapal induk tipe 002 yang merupakan kapal induk pertama yang diproduksi di dalam negeri Tiongkok dimulai pada November 2013 di galangan kapal yang sama, yaitu di Dalian.
Mirip dengan Liaoning, tipe 002 yang memiliki bobot mencapai 70.000 ton juga menggunakan teknologi Skyjump untuk lepas landasnya. Dan bertenaga konvensional, yaitu menggunakan turbin uap sebagai propulsi yang didukung oleh diesel generator. Walaupun didasarkan pada tipe 001 Liaoning yang merupakan desain dari Uni Soviet, di tipe 002 terdapat peningkatan desain yang signifikan. Antara lain sponsor yang diperluas, ruang dalam yang lebih lapang, dan hanggar yang diperbesar sehingga memungkinkan mengangkut pesawat atau helikopter sampai 8 unit lebih banyak. Bangunan island utamanya diperkecil 10%, namun sekarang terdapat glass viewing deck kedua yang memungkinkan dipisahkannya anjungan pelayaran dengan kontrol penerbangan, sehingga meningkatkan efisiensi tempur udara di kapal induk. Dan yang utama, Skyjump pada tipe 002 memiliki sudut 12 derajat, bukan 14 derajat seperti pada tipe 001 Liaoning, yaitu sudut yang dihitung lebih ideal untuk meluncurkan pesawat tempur Shenyang J-15. Dari segi elektronik, desain island yang baru memiliki area atas persegi yang memungkinkan terpasangnya panel radar tipe 346 EASA seperti yang terpasang pada destroyer tipe 052C Tiongkok yang sepadan dengan teknologi Aegis Amerika Serikat. Setelah menjalani uji coba laut sebanyak 9 kali dalam 18 bulan penuh sejak peluncurannya pada April 2017, kapal induk tipe 002 secara resmi dinyatakan operasional pada Desember 2019 dengan nomor lambung 017 dan dengan nama Shandong, juga provinsi di Tiongkok.